Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap bulan Ramadan itu ada satu peristiwa yang sangat besar bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Kalian tentunya sudah paham peristiwa besar apakah yang ada di dalam bulan Ramadan, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah peristiwa yang sangat besar dan sangat penting bagi umat manusia, khususnya adalah umat Islam di seluruh dunia. Tentunya kalian sudah paham peristiwa besar apakah itu, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, di mana tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, khususnya adalah umat Islam. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Sekarang apa itu nuzulul Quran? Dan bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri sebagai kitab suci kita,
sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama, nuzulul Quran. Menurut bahasa, nuzulul Quran itu memiliki makna turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti permulaan diturunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah, Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari pengertian itu kemudian muncullah perbedaan pendapat dari para ulama yang dikutip dalam kitab Al-Munir. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang namanya nuzulul Quran adalah pertama kalinya awal turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus dalam satu malam. Kemudian pendapat kedua, bahwasanya nuzulul Quran berarti permulaan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua pendapat itu didasarkan pada 3 surah. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua adalah surah Ad-Dukhan ayat 4. Dan yang ketiga adalah surah Al-Qadr ayat 1. Namun kemudian Syekh Manna Al-Qatan itu menjelaskan di dalam bukunya, dalam kitabnya, bahwa pada dasarnya kedua perbedaan itu kedua-duanya tidak bertentangan. Karena sebenarnya Al-Quran diturunkan itu melalui 2 tahapan. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu malam, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Tahap yang kedua adalah awal diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalian tentunya tahu surat apa itu, yaitu surat Al-Alaq, diturunkan di Gua Hiro. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Umat Islam, mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, setiap tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian proses diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril berlangsung selama 23 tahun. Dengan rincian 13 tahun pertama turun di kota Mekah, yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah. Makanya surat-surat yang diturunkan di kota Mekah dinamakan surat Makkiyah. Kemudian 10 tahun berikutnya surat-surat di dalam Al-Quran itu diturunkan di kota Madinah. Makanya surat yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah. Sampai 23 kemudian hingga lengkaplah 30 juz. Satu mushaf Al-Quran terdiri dari 30 juz,
114 surat dan 6.666 ayat. Nah, dari sinilah kemudian kita harus tahu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Setidaknya ada 8 kewajiban. Yang pertama, sebagai umat Islam kita harus mengimani Al-Quran. Kita harus percaya penuh bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat-umatnya. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah membacanya. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 itu berbunyi, warattilil Qur'ana tartila. Nah, bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Nah, ini diwajibkan untuk membaca, tidak hanya sekedar mengimani, setelah mengimani cukup, tidak. Harus membacanya dengan suara pelan, tidak boleh terlalu cepat. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mentadabburi Al-Quran. Kita sudah mengimani, sudah membacanya, paling tidak kita harus tahu maksud isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, serta mengambil ajaran-ajaran yang bisa diambil, yang digunakan untuk pedoman hidup kita. Yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Kalau bisa 30 juz. 30 juz saya belum sanggup, Bu. Oke, juz 30. Kalau juz 30 tetap belum mampu, maka paling tidak dari surah Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Kemudian yang keenam adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Salah satu wujud dari membelanya adalah yang paling kecil sekali adalah cara memegang Al-Quran. Yang pertama, tentu harus dalam keadaan suci, punya wudhu. Kemudian peganglah Al-Quran dengan tangan kanan, letakkan di dada. Itu sebagai wujud pembelaan terhadap Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, itu. Jadi kita dalam hidup bermasyarakat harus betul-betul berpegangan pada ajaran Al-Quran. Ayyuhat thullab wa thalibat rahimakumullah. Akhirnya saya mengajak, marilah kita bersama-sama merenungi peristiwa nuzulul Quran, kemudian melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kita bisa berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.